لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, guru semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama membahas soal-soal kompetensi teknis untuk semua guru, yang dalam hal ini kita akan membahas 40 soal pedagogik beserta pembahasannya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel Sa'iya Edukasi, silakan mengklik tombol subscribe karena gratis, dan sebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga dalam menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu pengetahuan menjadi amal ibadah untuk kita semua, menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan di era globalisasi saat ini, dengan maksud agar terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar, adaptif dengan arus globalisasi saat ini, nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Kunci jawaban untuk nomor 1 adalah D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Lanjut ke nomor 2. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. Banyak kepala seekor kucing adalah 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 2. Banyak kepala seekor kucing adalah 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran inquiry and discovery learning, contextual teaching and learning, problem based learning, cooperative learning. Kunci jawaban untuk nomor 2 adalah B, yaitu contextual teaching and learning. Ciri-ciri CTL: media dan sumber belajar dari lingkungan. Siswa membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri atau konstruktivisme. Pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian, itu inquiry. Lanjut ke nomor 3. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik dan refleksi. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D.
Konstruktivisme inquiry, masyarakat belajar, pemodelan dan refleksi. Kunci jawaban untuk nomor 3 adalah B. Konstruktivisme inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Prinsip model pembelajaran kontekstual. 1. Konstruktivisme, artinya proses pembangunan atau mengembangkan pengetahuan baru. 2. Inquiry, penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual, artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. 3. Bertanya, pertanyaan belajar pada dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. 4. Masyarakat belajar, pelaksanaan komunitas belajar. 5. Pemodelan adalah proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 6. Refleksi adalah proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan remeyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran. 7. Penilaian autentik adalah proses oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Lanjut ke nomor 4. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa sisa. Pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan, maka guru harus memilih alat peraga yang sesuai, yaitu A. Blok Dienz, B. Kartu-kartu bilangan, C. Neraca bilangan, D. Batang Kausiner. Kunci jawaban untuk nomor 4 adalah A. Lanjut ke nomor 5. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Menulis suatu bilangan belasan, misal 13 di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa mengambil banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Meminta siswa mengambil sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil? Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan rasionalisme, behavioristik, konstruktivisme, naturalistik, dualisme. Kunci jawaban untuk nomor ini adalah C, yaitu konstruktivisme, membangun pengetahuan sendiri. Lanjut ke nomor 6. Berikut susunan RPP yang benar terdiri atas komponen. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Untuk nomor 6,
Untuk komponen RPP adalah A. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah, evaluasi. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, maka komponen RPP yang disusun sebagai berikut. Identitas mencakup identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, langkah-langkah, dan terakhir penilaian atau evaluasi. Ya, silakan disimak tabel rapot ini. Ya, langsung ke pembahasan. Tabel di atas adalah nilai doni. Nilai sikap doni B. Jika kriteria ketuntasan belajar minimal 70, maka kesimpulan yang diperoleh adalah, ya, pada prinsipnya untuk soal-soal tentang tabel penilaian ini, ya, ketika doni yang dibutuhkan untuk kenaikan kelas itu sikap afektif dan keterampilannya minimal B. Dan untuk nilai pengetahuan tidak lebih dari 3 yang di bawah KKM. KKM-nya berarti 70. Nah, tinggal dilihat saja apakah ada lebih dari 3 atau tidak nilai yang di bawah KKM. Seandainya lebih dari 3 nilai yang di bawah KKM, berarti doni tidak naik kelas. Tetapi kalau tidak, berarti doni tetap naik kelas. Tinggal cermat-cermat saja melihat tabel. Untuk nomor ini jawabannya adalah D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2 baik pengetahuan dan keterampilan tidak lebih dari 3. Nah, ini kuncinya di sini, tidak lebih dari 3. Mata pelajaran yang di bawah kriteria ketuntasan belajar dan sikap doni baik. Kalau tidak lebih dari 3, sikapnya baik, otomatis tetap naik kelas. Prinsipnya itu, kuncinya itu. Sikap minimal B. Nilai di bawah KKM tidak boleh lebih dari 3 pengetahuan dan keterampilan. Rata-rata nilai semester 1 dan semester 2 adalah nilai yang dimaksud. Ditetapkan rapat dewan guru. Ya, ini adalah untuk kenaikan kelas. Pada prinsipnya ini kuncinya sikap minimal B, pengetahuan dan keterampilan tidak lebih dari 3 yang di bawah KKM. Kita lanjut ke nomor 8. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip relevan, sistematis, menyeluruh, fleksibel, aktual, kontekstual. Ya, jawaban untuk nomor 8 adalah D, yaitu fleksibel. Lanjut ke nomor 9. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip ilmiah, relevan, sistematis, memadai, konsisten. Ya, untuk nomor 9 jawabannya adalah D, memadai. Lanjut ke nomor 10. Dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada program semester adalah
Ya, alokasi waktu beracu kepada rincian minggu efektif, silabus pembelajaran, program tahunan, KI dan KD, RPP. Ya, untuk acuan alokasi waktu per minggu pada program semester itu mengacu kepada program tahunan. Lanjut ke nomor 11. Berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal, ternyata yang mampu menjawab 10 soal dengan benar ada 15 siswa. 7 siswa menjawab salah 3 soal dan 5 siswa berhasil mengerjakan dengan benar 6 soal, sisanya menjawab benar 2 soal. Tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan Pak Burhan jika KKM 70 dan skor masing-masing soal 10. Ya, jawabannya adalah A. Memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. Lanjut ke nomor 12. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian: beracuan kriteria dan menyeluruh, beracuan kriteria dan sistematis, akuntabel dan menyeluruh, objektif dan menyeluruh. Kunci jawaban untuk nomor 12 adalah A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Lanjut ke nomor 13. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kelemahan yang dialami oleh peserta didik, keberhasilan yang dialami oleh peserta didik, keterbatasan yang dialami oleh peserta didik, kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kesalahan. Kunci jawaban adalah D, yaitu berdasarkan kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Lanjut ke pembahasan. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan dalam hal pembelajaran klasikal, peserta didik mengalami kesulitan, perlu pilihan alternatif. Tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Lanjut ke nomor 14. Sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan: belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. Belajar kelompok, belajar berbasis tema, belajar kelompok, belajar mandiri, pemadatan kurikulum, belajar mandiri. Kunci jawabannya adalah C, yaitu belajar kelompok. Teknik pengayaan belajar kelompok yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran. B. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. C. Pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antar berbagai disiplin ilmu. Yang D. Pemadatan kurikulum,
adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Lanjut ke nomor 15. Dari hasil evaluasi tes formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ibu Mary mendapatkan data ada siswa yang sudah mencapai melampaui KKM dan ada yang belum mencapai KKM. Dari informasi data yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar tersebut, kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya. Ibu Mary kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedial dan pengayaan kepada para siswa. Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai prinsip evaluasi, acuan evaluasi, fungsi evaluasi, syarat evaluasi, pendekatan evaluasi. Kunci jawaban untuk nomor 15 sesuai ilustrasi di atas itu termasuk ke dalam fungsi evaluasi. Jawabannya C. Ya, kita pembahasan fungsi evaluasi. 1. Pengukuran keberhasilan. Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. Yang kedua, diagnosis. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh fungsi diagnosis dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. Nomor 3, tindak lanjut. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksanaan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. 4. Fungsi seleksi. Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Fungsi penempatan. Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Lanjut ke nomor 16. Setelah dilakukan tes praktik menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah afektif, kognitif, psikomotorik, kognisi, behavior. Kunci jawabannya adalah B. Kognitif. Afek penilaian sikap menggunakan bentuk jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman, observasi, kognitif. Penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis, lisan, penguasaan, penugasan. Psikomotorik, penilaian keterampilan menggunakan produk praktek kinerja proyek portofolio. Kognisi, penilaian kehendak atau keterampilan. Behavior, penilaian perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Lanjut ke nomor 17. Pak Andri adalah guru mata pelajaran X karena adalah keponakan dari Pak Andri. Dari tes formatif yang diberikan kepada Karen, didapat bahwa Karen tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini,
Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari acuan penilaian, prinsip evaluasi, pendekatan penilaian, fungsi evaluasi, tujuan evaluasi. Jawaban untuk nomor 17 adalah prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi yaitu satu, valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh atau komprehensif, mendidik, edukatif, terpadu, akuntabel, dan lain-lain. Lanjut ke nomor 18. Sebagai guru, mata pelajaran X melakukan penilaian tindak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik, yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian autentik, sumatif, diagnostik, formatif, evaluatif. Kunci jawabannya adalah A. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atau hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Penilaian sumatif berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi, menggambarkan hasil belajar siswa dalam kurun periode akhir. Penilaian evaluatif itu untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan, bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya, tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya, apa yang telah menyebabkannya, di mana letak kelemahannya, dan kalau lemah apa sebabnya. Lanjut ke nomor 19. Penilaian sikap pada pembelajaran berbasis HOTS tidak merupakan konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013. Dalam penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri. Penilaian diri ialah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan diri peserta didik dalam konteks pencapaian kompetensi, sedangkan jurnal ialah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya ialah, karena pilihannya panjang sekali, silakan dicermati Bapak Ibu guru semua. Pilihan untuk jawaban untuk nomor 19 adalah C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. Penilaian diri itu sebagai alat konfirmasi atau penunjang. Lanjut, jurnal berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh pendidik berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama atau 1 semester. Penunjang, yang pertama adalah jurnal dan atau observasi. Untuk penunjangnya ada penilaian diri, penilaian antar teman, dan wawancara. Pada penilaian diri adalah penilaian terhadap diri sendiri siswa dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam keperluan dan berperilaku.
Hasil penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa. Lanjut ke nomor 20. Pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam penyusunan tes akhir belajar dapat diurutkan. Silakan dicermati pilihan jawabannya Bapak Ibu Guru. Ya, jawaban untuk nomor 20 adalah E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. Lanjut ke nomor 21. Berdasarkan dari langkah-langkah pelaksanaan program remedial, terdapat langkah-langkah dalam bentuk menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik. Setelah program remedial dilaksanakan, ada 3 penetapan yang dapat dipilih untuk digunakan, yaitu menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata-rata, dan nilai capaian akhir, menggunakan nilai rata-rata, nilai modus, nilai batas KKM, menggunakan nilai tertinggi, batas KKM, nilai median, menggunakan nilai batas KKM, nilai capaian tertinggi, nilai capaian akhir, menggunakan nilai batas KKM, nilai rata-rata, dan nilai capaian akhir. Kunci jawabannya adalah E. Pembahasan penetapan nilai akhir remedial menggunakan nilai batas KKM. Contoh, Budi pada tes formatif mendapati nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah tetap 70 sesuai KKM. Itu satu. Cara yang kedua, menggunakan nilai rata-rata. Contoh, Budi pada tes formatif mendapat nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhir adalah 90 tambah 60 terus dibagi menjadi 2, yaitu 75. Cara yang ketiga, menggunakan nilai akhir. Contoh, Budi pada tes formatif mendapat nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 90. Ya, ini 3 cara. Lanjut ke nomor 22. Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah, ya, jawabannya adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Belajar kelompok yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran, bisa berbentuk proyek dan penelitian ilmiah. Belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Lanjut ke nomor 23. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah penilaian proyek,
penilaian portofolio, penilaian jurnal, penilaian kinerja, penilaian diri. Kunci jawaban untuk nomor 23 adalah A. Penilaian proyek. Penilaian proyek, penilaian keterampilan menyelesaikan proyek tertentu, dilakukan berkelompok. Penilaian portofolio, penilaian keterampilan kumpulan karya siswa. Penilaian jurnal, penilaian sikap unsur utama. Penilaian kinerja, penilaian keterampilan fokus pada proses dan hasil. Penilaian diri, penilaian sikap unsur penunjang. Lanjut ke nomor 24. Suatu acuan bagi guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. Deskripsi mata pelajaran, pengalaman belajar, silabus mata pelajaran, struktur pembelajaran, kompetensi dasar kunci. Kunci jawaban untuk nomor 24 adalah C. Silabus mata pelajaran. Kita bahas satu persatu. Silabus sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencana, pengelola kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan penilaian. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Deskripsi mata pelajaran adalah hal-hal yang menyangkut pelajaran tertentu, susunan materi dan karakteristiknya. Lanjut ke nomor 25. Perhatikan berikut. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah jawabannya adalah B. Pembahasan langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal 1. Analisis silabus. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Membuat soal. 4. Menyusun lembar jawaban. 5. Membuat kunci jawaban. 6. Menyusun pedoman pensekoran. Jadi yang sesuai dengan langkah-langkahnya ini adalah B. Nomor 26. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam suatu pendidikan. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan, menyusun rubrik pengamatan, merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan, menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Kunci jawaban untuk nomor 26 adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, atau akhir semester, atau penilaian akhir dalam suatu pendidikan. Untuk yang A, penilaian pengetahuan. Yang B, penilaian keterampilan. Untuk yang C, ini penilaian keterampilan praktek. Untuk yang D, penilaian keterampilan. Yang E, penilaian keterampilan. Lanjut ke nomor 27. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning.
Salah satu langkah model tersebut, siswa diberikan kesempatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai aktivitas untuk pembelajaran hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Maka, hasil pengolahan data yang akan disajikan oleh siswa adalah tabel hubungan kelompok tumbuhan dan hewan, tabel kelompok makhluk hidup sesuai dengan peranannya di dalam ekosistem, skema rantai makanan dan jaringan makanan dalam suatu ekosistem, gambar hubungan timbal balik antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kunci jawaban untuk nomor 27 adalah C. Lanjut ke nomor 28. Bapak Roni adalah guru mata pelajaran X. Hari ini ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong. Dengan suara jelas selama 2 menit, siswa menyimak dengan seksama. Tidak ada satupun yang ribut. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswa atau persatu ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni adalah membaca pemahaman, membaca dalam hati, membaca nyaring, membaca permulaan kunci. Kunci jawaban untuk nomor 28 adalah C, yaitu membaca nyaring. Lanjut ke nomor 29. Untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA, nilainya bisa didapatkan dengan cara memperlihatkan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia, menjelaskan materi IPA yang akan dipraktekkan, menunjukkan habitat laut dan habitat darat, menugasi peserta didik melakukan perilaku IPA. Kunci jawaban untuk nomor 29 adalah D. Lanjut ke nomor 30. Pembelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya pemodelan, harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah mengamati gambar tubuh manusia, memperagakan tubuh diri sendiri, memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh, tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. Kunci jawaban untuk nomor 30 adalah B, memperagakan tubuh diri sendiri. Lanjut ke nomor 31. Budi seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah mendengar, melihat, imitasi, menghafal kunci. Kunci jawaban untuk nomor 31 adalah C, yaitu imitasi. Lanjut ke nomor 32. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dan kawan-kawan, dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa, ya silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 32 adalah C. Lanjut ke nomor 33. Cerita atau kasus dapat dijadikan contoh dalam pembelajaran PKN. Media yang efektif dalam menyajikan cerita atau kasus adalah audio, visual, gambar, audio, visual. Kunci jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 34.
Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan rancang pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, penentuan ranking kelas, bahan mengisi raport siswa, penentuan ranking sekolah. Kunci jawaban untuk nomor 34 adalah A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Lanjut ke nomor 35. Untuk memfasilitasi siswa menemukan pengetahuan tentang makanan sehat secara konkret dan bermakna sesuai tahap perkembangan siswa, mengamati PowerPoint, gambar makanan sehat, kartu makanan, mengamati berbagai makanan sehat. Yang paling tepat adalah D. Mengamati berbagai makanan sehat. Lanjut ke nomor 36. Ali ketika diadakan ulangan akhir semester, diam-diam dia menyontek. Guru mengalami kesulitan mengatasi hal ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru kecuali membiasakan siswa berperilaku jujur. Guru menjelaskan pada siswa untuk bekerja sendiri. Menyontek merupakan perbuatan tidak baik dan harus dihindari. Memberikan peluang siswa menjalankan mengapa dia menyontek. Ya, yang kecuali berarti yang D. Lanjut ke nomor 37. Jika rumusan indikator terampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk menilai indikator tersebut adalah sistematika laporan, isi laporan dan objektif, sistematis, komunikatif, lancar, intonasi dan ekspresi, sistematika laporan, keberanian, intonasi dan ekspresi, sistematika isi laporan, keberanian, intonasi dan ekspresi, serta objektif. Jawaban yang tepat untuk nomor 37 adalah C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi dan ekspresi. Lanjut ke nomor 38. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal peserta yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan membuat karangan deskriptif, membaca kalimat sederhana, melengkapi kalimat belum selesai, menyusun kalimat sederhana. Kunci jawabannya adalah D. Menyusun kalimat sederhana. Lanjut ke nomor 39. Berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tubuh dengan volume kerucut dengan cara, ya, silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 39 adalah A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama. Kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. Lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 40. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah. Pada tahapan tersebut, siswa diberikan kesempatan mengidentifikasi sebanyak-banyak masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk pembelajaran hubungan antara makhluk hidup dalam satu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah, siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis, siswa berdiskusi tentang jawaban masalah, siswa berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Kunci jawaban yang tepat untuk nomor 40 adalah A. Siswa berdiskusi tentang menentukan rumusan masalah. Demikian pembahasan 40 soal beserta kunci jawaban dan pembahasannya soal kompetensi teknis untuk semua guru bidang pedagogik. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Jika memang Bapak Ibu guru merasakan ada manfaatnya, silakan klik tombol subscribe yang belum
mengklik tombol subscribe dan sebarluaskan ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga dengan menyebarkan ilmu pengetahuan dan menyebarkan kebaikan menjadi amal ibadah untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.